Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Penerapan Metode Tren dan Variasi Musim pada Kunjungan Wisatawan Negara Israel. Kelompok 3 ini beranggotakan Adam Al-Basid, Bintang Dwi Cahya, Cindy Dwi Aprilia, Desi Septia Azarah, Faris Albania, Fitria Nur Firdayani, Jody Dwi Lesmana, Junaedi, Muhammad Rizky, Salma Benisa Amanda, dan Sylvia Indriani. Tujuan dari mengerjakan tugas ini, 1. Untuk mengetahui metode tren yang paling sesuai pada data kunjungan wisata Israel. Kedua, meramalkan musim wisatawan pada tahun 2023. Ketiga, mengetahui indeks musim pada varian musim. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Aprilia. Saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan tren menggunakan metode semi rata-rata. Di sini sudah ada bulan data kunjungan wisatawan. Ini adalah data dari kelompok kami. Data kami ada 36 data yang harus dibagi 2, hasilnya 18 data. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata. Rata-rata itu dari 36 dijumlahkan 6 sampai 64 dibagi 18 hasilnya 46,33. Selanjutnya, data selanjutnya juga sama, 152 dijumlahkan sampai 31 dibagi 18 hasilnya 50. Terus, nilai X untuk bulan tahun dasar Oktober 2018 nilai tengahnya berarti harus ada di pinggir 46,33, di sini 0. Jika ke atas itu negatif, kalau ke bawah itu positif. Sama juga dengan nilai X untuk bulan tahun dasar Maret 2020. Sama, di sini 0-nya dijajarkan dengan 50. Jika ke atas negatif, ke bawah positif. Nah, di sini kita akan meramalkan bulan Januari di tahun 2021. Kita mulai peramalannya. B sama dengan 50 dikurangi 46,33. 50 itu dari nilai rata-rata di tahun 2020 dan 46,33 itu nilai rata-rata di tahun 2018. 50 dikurangi 46,33 hasilnya 1,67. Selanjutnya, Y aksen bulan tahun dasar Oktober 2018 sama dengan 46 X 33 ditambah 1,67 X. Selanjutnya, Y aksen bulan tahun dasar Maret 2020 sama dengan 50 ditambah 1,67 X. Nah, jumlah wisatawan bulan Januari 2021 menggunakan persamaan dengan bulan tahun dasar Oktober 2018 berarti X-nya 27. Maka Y aksen sama dengan 46,33 ditambah 1,67 X. Y aksen sama dengan 46,33 ditambah 1,67 dikali 27. 27 itu dari X. Nah, Y aksen 46,33 ditambah 45,09 itu hasil dari 1,67 dikali 27. Nah, 46,33 ditambah 45,09 hasilnya 91,42. Jadi, perkiraan jumlah wisatawan negara Israel pada bulan Januari 2020 sebanyak 91,42. Nah, jumlah wisatawan bulan Januari 2021 menggunakan persamaan dengan bulan tahun dasar Oktober 2018.
berarti X sama dengan 10. Maka Y aksennya 50 ditambah 167 X. Y aksen sama dengan 50 ditambah 1,67 dikali 10. Y 50 ditambah 16,7 hasil dari 1,67 kali 10. Jadi Y aksen jumlah dari 50 ditambah 16,7 adalah 66,7. Jadi perkiraan jumlah wisatawan negara Israel pada bulan Januari 2021 sebanyak 66,7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode kuadrat terkecil. Di sini ada tabel bulan sama data kunjungan wisatawan orang. Nah, itu adalah data asli dari kelompok kami. Nah, di sini ada nilai X karena data kita adalah data genap. Jadi, nilai tengahnya itu menggunakan 0,5. Nah, yang ke atasnya itu negatif dan yang ke bawahnya itu positif. Di tabel Y dikali X adalah data kunjungan wisatawan dikali X seperti 36 dikali min 17,5 jadi min 360. Nah, buat tabel yang X, kuadrat itu dari nilai X dikali nilai X. Jadi misalkan min 17,5 dikali min 17,5. Hasilnya 306,5. Nah, di sini ada sigma Y, itu adalah hasil dari semua data yang dijumlahkan. Hasilnya 1734. Nah, di sini juga ada sigma Y kali X, hasilnya 1066. Sigma X kuadrat hasilnya 3885. Nilai A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 1734 dibagi 36 karena data kita ada 36 sama dengan 48,166 dibulatkan menjadi 48,170. Nah, di nilai B, sigma Y kali X dibagi sigma X kuadrat hasilnya adalah 1066 dibagi 3885 hasilnya adalah 0,744 dibulatkan menjadi 0,28. Jadi persamaan tren sama dengan Y aksen sama dengan 48,170 ditambah 0,28 X. Metode tren terbaik semi rata-rata Y aksen sama dengan 46,33 ditambah 1,67 X adalah hasil dari perhitungan semi rata-rata tren. Nah, di sini ada data Y. Data Y adalah data asli dari kelompok kita. Lalu di situ ada data X. Data X adalah menyimpan nilai tengah, yaitu 0, ke atasnya bilangan negatif, ke bawahnya bilangan positif. Lalu ada tabel Y aksen. Y aksen adalah perhitungan dari 46,33 ditambah 1,67 X. Berarti 1,67 dikali X. X-nya itu adalah negatif 9. Jadi hasilnya 31,3. Begitupun seterusnya. Nah, Y aksen diambil Y aksen ini adalah hasil dari 36 diambil 31,3. Hasilnya adalah 4,7. Lalu ada tabel Y diambil Y aksen akar pangkat 2. Nah, di situ adalah 4,7 dipangkatkan 2 menjadi 22,09. Begitupun seterusnya. Lalu dijumlahkan hasil dari Y
dikurangi Y aksen pangkat 2, hasilnya adalah 64679,1101. Metode kuadrat terkecil Y aksen sama dengan 48,170 ditambah 0,28X adalah hasil dari perhitungan metode kuadrat terkecil tren. Di situ ada bulan, data kunjungan wisatawan, ada nilai X. Nilai X adalah nilai rata-rata tengah. Karena data kita adalah data genap, jadi nilai tengahnya disimpan adalah 0,5. Yang ke atas nilai negatif, yang ke bawah nilai positif. Nah, Y aksen di sini adalah hasil perhitungan dari 48,170 ditambah 0,28 dikali X. X-nya adalah negatif 17,5, hasilnya 43,27, begitupun seterusnya. Lalu di sini ada tabel Y diambil Y aksen akar pangkat 2. Nah, di situ adalah menghitung dulu Y-nya, lalu diambil dulu Y aksen, lalu diangkar pangkatkan. Jadi hasilnya 52,8529. Nanti jumlahkan sigma Y diambil Y aksen pangkat 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang menentukan metode tren terbaik. Metode tren terbaik yaitu metode yang memiliki nilai jumlah dari Y kurang Y aksen pangkat 2 terkecil. Metode tren dari jumlah Y dikurangi aksen pangkat 2, metode semi rata-rata yaitu 64679,1101, dan metode kuadrat terkecilnya yaitu 45676 dikurang 5444. Pada data kunjungan wisatawan negara Israel, yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil karena memiliki jumlah dari Y kurang Y aksen pangkat 2 terkecil. Perhitungan indeks musim. Metode rata-rata sederhana. Variasi musim dengan metode sederhana. Tahun 2018 335,16. Musim 1 Januari 11,52, Februari 27,52, Maret 20,52, musim kedua 3,52, Mei 15,52, Juni 44,52, musim ketiga Juli 31,52, Agustus 33,48, September 87,48, Oktober 17,52, musim keempat, November 25,52, Desember 16,52. Tahun 2018 kunjungan wisatawan 401,84, musim 1 17,48 dan 12,48, Maret 42,48, musim kedua April 4,48, Mei 17,52, Juni 16,48, musim ketiga Juli 104,8, Agustus 37,48, September 63,48, musim keempat Oktober 67,48, November 6,52, Desember 11,48. 2020 246,24, musim 1 Januari 25,52, Februari 28,52, Maret 35,52, musim kedua April 35,52, Mei 8,52, Juni 1,52, musim ketiga Juli 9,52, Agustus 17,52, September 24,52, musim keempat Oktober 17,52, November 25,52, Desember 16,52. Fluktuasi kunjungan wisatawan negara Israel. Berikut grafik hasil dari variasi musim 1, 2, 3 dari tahun 2018
hingga 2020. Indeks musim 1, cara menghitungnya adalah rata-rata kunjungan wisatawan 1 dibagi rata-rata total, berarti 24,62 dibagi 6,82 dikali 100 sama dengan 36,9. Nah, begitupun seterusnya. Kunjungan wisatawan Israel pada tahun 2022 direncanakan 186,7 wisatawan Israel, maka setiap 4 musim rata-rata totalnya adalah 186,7 dibagi 4 sama dengan 46,67. Karena indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total dikali 100, maka untuk setiap 4 musim targetnya adalah dibagi target setiap 4 musim sama dengan indeks musiman kali rata-rata total dibagi 100. Target musim ke-1 33,71 dikali 46,67 dibagi 100 sama dengan 15,73, begitupun seterusnya. Nama saya Salma Benisa Mandak. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode rata-rata dengan tren. Ya. Jadi Y ini adalah data asli. Dari sini ini Y aksen perhitungan data tren yang sudah dihitung sebelumnya. Ini indeks musim. Indeks musim itu hasil dari data asli dibagi Y aksen dikali 100. Ini perhitungannya. Jadi ini hasilnya. Jadi persamaan tren Y aksen itu rumusnya Y aksen sama dengan A ditambah BX. A-nya, nyari A-nya itu sigma Y dibagi N sama dengan sigma Y-nya 1734, N-nya itu 36 dibagi, jadi hasilnya 48,16. Sedangkan yang B, kita nyari sigma X-nya dibagi sigma X kuadrat 1066 dibagi 3885, hasilnya 0,28. Jadi persamaan tren Y aksen itu A-nya ditambah B, jadi hasil 4816 ditambah 0,28 X. Di sini saya akan menjelaskan metode rasio rata-rata bergerak. Metode rasio rata-rata bergerak ini caranya hampir sama dengan metode rata-rata sederhana. Metode rasio rata-rata bergerak ini kita sudah memperhitungkan bahwa tahun-tahun berikutnya itu wisatawan akan lebih tinggi atau bahkan lebih rendah. Hasil dari rata-rata ini cara menghitungnya dari data asli 36 ditambah 20 ditambah 27 dan hasilnya 27,67, dan itu cara menghitungnya dan seterusnya. Lanjut ke indeks musimnya. Indeks musim ini hasilnya dari mana? Dari data asli dibagi data rata-rata dikali 100%. Dan seterusnya, cara menghitungnya seperti itu. Dan lanjut kita akan buat faktor koreksinya. Faktor koreksi adalah ketika jumlah rata ini tidak 100. Terus kita buat faktor koreksinya. Faktor koreksinya 100 dikali 3 dibagi jumlah. Jumlah ini hasil dari musim 1, musim 2, musim 3, dan jumlahnya 247,91. 100 dikali 3 dibagi 247,91 dan hasilnya 1,21011. Lalu
kita dikalikan indeks musim pertama ini dari rata-rata yang musim pertama dikali dengan jumlah faktor koreksi tadi, dan hasilnya 91,9. Dan indeks musim 2 itu sama cara menghitungnya seperti indeks musim pertama. Jadi kesimpulannya adalah metode tren yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil karena memiliki jumlah dari Y kurang Y aksen terkecil, dan B jadi perasaan tren sama dengan Y aksen sama dengan 48,170 ditambah 0,28 X. C-nya indeks musim terendah pada tanggal atau hari pada April 2018. D. Indeks musim tinggi pada tanggal atau hari pada Juli 2019. Kemudian kesimpulan A-nya metode tren yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil karena memiliki jumlah dari Y kurang Y aksen terkecil. B-nya persamaan tren Y aksen sama dengan 48,16 tambah 0,8 X. Indeks musim terendah menggunakan metode rata-rata sederhana. Musim ke-1 sama dengan 36,09. Metode rata-rata dengan tren Juni 2018 adalah 6,12. Metode rasio rata-rata bergerak indeks musim ke-1 sama dengan 91,9. D-nya indeks musim tinggi pada tanggal atau hari, yaitu metode rata-rata sederhana musim ketiga sama dengan 667,15. Metode rata-rata dengan tren Juli 2019 sama dengan 167,53. Metode rasio rata-rata bergerak indeks musim kedua sama dengan 104,5. Sekian dan terima kasih.